dari kekurangan informasi tentang diri dan dunia karir. Minat karir yang tersebar luas sehingga terpersonal dalam membuatan keputusan pemilihan karir. Secara umum, kebimbangan karir yang dialami kaum muda disebabkan oleh rendahnya ekspektasi dalam memilih karir. Yang kedua, memahami diri untuk menentukan karir. Memahami diri bertujuan untuk mendeteksi bakat, minat, dan cita-cita seseorang. Selanjutnya, bakat, minat, dan cita-cita tersebut dimantapkan agar kemampuan yang ada pada dirinya dapat dioptimalkan dan disalurkan. Memahami diri terdiri atas berikut ini. A. Mendekati bakat, minat, dan cita-cita. Bakat merupakan dasar kependekan sifat dan pembawaan yang dibawakan sejak lahir. B. Mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan diri. Setiap individu yang mempunyai sikap kebiasaan yang positif dan sebaliknya memiliki kekurangan atau kelemahan yang harus diminimalkan. 2. Kemandirian memilih karir. Kemandirian dalam memilih karir harus dimiliki oleh semua orang. Kemandirian dalam memilih karir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang didalami dari siswa itu sendiri. Faktor-faktor tersebut: 1. Kebebasan dalam memilih karir merupakan sikap di mana tidak keadaan rasa tekanan, rasa kebebani, dan tidak adanya pengaruh orang lain yang menentukan karir di mana yang harus dipilih. B. Menantangkan diri dalam memilih karir merupakan suatu bentuk sikap yang menunjukkan rasa percaya terhadap kemampuan. C. Tanggung jawab terhadap karir yang akan dipilihnya merupakan suatu bentuk sikap di mana menunjukkan usaha yang sesungguhnya dalam menunjukkan pendidikan yang sedang ditekuni dan karir yang dipilih. B. Bentuk-bentuk pilihan karir. 1. Merencanakan kelanjutan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Belajar merupakan suatu hal yang dilakukan sepanjang harian. Saat kita masih balita, kita belajar berjalan, berbicara, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah besar, kita harus belajar di bangku sekolah dan belajar tentang nilai-nilai kehidupan dari lingkungan sekitar. Berikut beberapa hal yang harus Anda ketahui jika ingin meneruskan ke perguruan tinggi. A. Status dan akreditas perguruan tinggi. B. Jalur dan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. C. Jenis perguruan tinggi. D. Sistem penerimaan mahasiswa. E. Sistem belajar di perguruan tinggi. F. Perguruan tinggi kedinasan. G. Studi ke luar negeri. Mengikuti kursus atau pelatihan. Usaha meningkatkan kecakapan hidup untuk dapat dijadikan modal bekerja atau berwira swasta dengan memasuki kursus keterampilan atau pelatihan dan dipilih sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 3. Memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan kebutuhan manusia agar keadaan dirinya lebih baik dan nyaman dalam menjalani kehidupannya dengan memperoleh sumber penghasilan. Berikut tahapan-tahapan untuk memasuki dunia kerja. A. Mencari lowongan. B. Memantapkan rasa percaya diri dan mempromosikan kemampuan yang dimiliki. C. Mengikuti seleksi. Pertimbangan dalam memilih karir. Apa yang mendasari seseorang memilih karir tertentu di masa depan? Secara umum, faktor minat, kepribadian, nilai-nilai pribadi atau personal values. Kelas sosial dan keluarga merupakan faktor yang menentukan. Penelitian yang dilakukan oleh tahun 2009 pada para pelajar di Cina menunjukkan bahwa secara keseluruhan alasan dari sebuah karir adalah minat pribadi, kepastian kerja atau job security, kebutuhan sosial, aktualisasi diri, mendayagunakan kemampuan, penghargaan orang tua, pasar kerja, pengaruh media massa, pengaruh teman, dan reaksi terhadap apa yang tersedia. Usaha memilih karir diperlakukan beberapa analisis. Berikut analisis yang dilakukan dalam memilih jenis karir yang diinginkan. 1. Pertimbangan fisik untuk memilih karir. 2. Analisis untuk memilih karir. A. Kemampuan akademik atau kognisi merupakan perolehan nilai sebagai ukuran kemampuan individu dalam ulangan harian. B. Kemampuan khusus atau bakat. C. Minat. D. Kepribadian berorganisasi yang dinamisi dalam diri individu.